Halo bos-bos mudaku, kembali lagi kepada PPKN Channel ya. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan klik tombol lonceng. Jika sudah, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, pembahasan ini diperuntukkan untuk SMP kelas 9 dengan judul Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pada tanggal 3 Juli 1948, M. Yamin mengatakan bahwa proklamasi adalah piranti hukum untuk menyatakan kepada seluruh dunia bahwa rakyat Indonesia telah memegang kedaulatan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa penyempurnaan selanjutnya adalah secara de facto, yaitu dengan perjuangan dan pembuatan nyata sebagai dampak dari pernyataan kemerdekaan. 1. Hakikat pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hakikat pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial. A. Pokok pikiran pertama. Dalam pembukaan ini termuat suatu aliran pengertian negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Jika diperhatikan, pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. B. Pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua ini adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut beberapa contoh pasal dalam pokok pikiran kedua ini. Ya, ini ada beberapa pasal, dari pasal 1, pasal 2, pasal 18, pasal 27, dan sebagainya. Selanjutnya C. Pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Konsekuensi dari pokok pikiran ini adalah negara yang terbentuk, yaitu negara Republik Indonesia, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jika diperhatikan, pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut beberapa contoh pasal dalam pembukaan ketiga. Ya, di sini ada pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 1. Ini hanya beberapa contoh. Masih banyak yang lainnya lagi. D. Pokok pikiran keempat. Nah, pokok pikiran keempat ini adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari pokok pikiran keempat ini adalah negara termasuk rakyat Indonesia mengakui, percaya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensi dari pokok pikiran ini adalah UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara pemelihara budi pekerti yang luhur dan berperilakuan yang baik. Jika diperhatikan, pokok pikiran keempat ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut beberapa contoh pasal dalam pokok pikiran keempat. Ya, di sini ada pasal 28A sampai dengan 28J, pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2. Ini hanya beberapa contoh juga, dan masih banyak pasal-pasal lain. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD NRI tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat. Nah, jika dilihat secara sistematis, keempat pokok pikiran tersebut memiliki makna yang berkaitan, yaitu negara ingin mewujudkan tujuan negara. Agar tujuan negara tersebut terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Oke, sekian pembahasan yang dapat disampaikan. Akhir kata, selamat belajar dan sampai jumpa.